Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di kantor, di jalan, ataupun dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahkan rezeki yang besar. Ya, seperti biasa, hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya. Tapi kali ini pengalaman ini ya pengalaman yang sangat berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena ini pengalaman saya ambil ketika menjelang saya umroh dan pada saat saya umroh dan sepulang saya umroh. Semoga pengalaman ini bisa kalian ambil hal yang baiknya. Oke, langsung aja. Ini adalah umroh pertama kali saya. Jadi waktu saya pertama kali umroh, saya itu berangkat sendiri. Ya, qadarullahnya memang Allah memanggil saya sendiri. Mungkin untuk biar agak saya lebih khusyuk atau fokus ya. Tapi yang pasti memang luar biasa. Allah memberikan sebuah kenangan indah dalam hidup saya yang gak bakalan saya lupain. Jadi ceritanya teman-teman, itu sekitar 3 bulan sebelum saya umroh. Jadi memang kan posisi saya itu saat itu masih bekerja. Kantor saya di Pondok Indah saat itu ya. Jadi pada saat saya bekerja itu, saya memang biasakan tuh kalau berangkat itu pagi karena kan macet. Terus kedua, saya nganter anak saya sekolah dulu. Ya rutinitas sebagai seorang ibu ngedrop anak saya sekolah di Menteng. Nah setelah itu saya berangkat ke kantor ke Pondok Indah. Nah di Pondok Indah itu kan ada masjid ya. Kalau teman-teman ada yang pernah ke Pondok Indah, ke daerah Pondok Indah pasti tahu ada masjid besar di sana. Jadi saya itu tiap ke kantor itu pasti selalu mampir ke masjid tersebut. Mampir, saya sholat duha, ya saya beberapa menit saya untuk meditasi gitu ya, diam diri, mengundang hal-hal baik gitu ya, itu pasti saya lakukan selama saya pagi mau berangkat aktivitas ke kantor. Nah posisi kantor saya itu seberang-seberangan sama masjid tersebut ya. Nah saya itu memang ada kepingin 3 bulan sebelum saya berangkat umroh itu ada kepingin berangkat umroh gitu ya. Tapi kan saya harus make surein dulu nih, ini perasaan saya sudah berapa persen gitu. Nah, jadi ceritanya sebelum saya berangkat umroh, saya itu selalu dimimpiin. Mimpi terus. Pokoknya dalam sehari itu nanti entah saya mimpi saya berada di Mekah, entah saya mimpi berada di Madinah, atau yang hal-hal yang ya bertemu dengan orang tua gitu ya, kapan kamu pergi ke tanah suci, pokoknya gak jauh dari kehidupan halnya tanah Mekah atau tanah Madinah gitu ya. Nah saya pikirkan oh ini mungkin hanya bunga tidur, saya bilang gitu. Tapi memang perasaan saya itu ada tarik menarik, saya nggak tertarik dengan negara lain saat itu ya. Saya nggak tertarik mau pergi kemana. Saya tuh hanya fokus pergi ke Tanah Suci. Nah, gayung bersambut nih. Tapi sebelum saya lanjut langsung ke situ, saya ceritain dulu secara detailnya, oke? Nah, saya kan merenungkan diri. Jadi selama saya pagi itu, selama saya sholat duha ya di Masjid Pondok Indah itu, saya sendirian, saya duduk diri. Saya senang tuh karena kan kalau pagi-pagi masih sepi. Saya duduk sendiri. Kadang saya di situ baca Yasin atau ya melakukan hal-hal yang positif. Nah, yang lucunya pada saat saya sholat di sana, ketika saya Allahu Akbar ya, ketika saya
khusyuk gitu ya. Itu perasaan saya tuh ngerasa saya bukan berada di dalam masjid Pondok Indah, tapi saya ngerasa tuh lagi sholat di depan Ka'bah. Nah, itu kan membuat saya, kok gini ya perasaan saya? Apa 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 maksudnya? Apa tujuannya? Jadi saya belum ketemu nih titik bahwa oh saya harus berangkat umroh gitu. Menjelang detik-detik saya mau berangkat umroh ya. Nah dulu tuh saya belum pakai hijab ya, saya masih ya selayaknya pakaian orang kantor gitu, pakai blazer atau apa ya selayaknya seperti itu. Nah terus udah tuh hari pertama, besokannya ketika saya sholat, ketika saya wudhu nih, wudhu dulu kan wudhu, saya wudhu, terus tiba-tiba tuh ada bisikan, kamu umroh. Terus saya kaget kan di situ. Kok umroh? Saya bilang gitu. Apa iya? Tapi kan yang namanya bisikan ajakan itu umroh itu kan berarti kan hal positif ya. Terus ya saya coba meyakinkan hati saya lagi gitu loh, karena saya ingin kalau saya pergi ke tanah suci itu adalah hal yang benar-benar tidak bisa dipermainkan gitu loh. Jadi saya benar-benar sudah berjanji sama diri saya ketika saya berangkat ke sana, segala sesuatu halnya itu harus indah gitu loh. Harus harus sesuatu yang hal yang menuju ke arah lebih baik gitu ya. Nah, jadi saya tidak mau ambil keputusan yang hanya untuk oh saya berangkat umroh nih, saya hanya untuk oh iya saya udah umroh gitu ya, hanya untuk pamoritas, nggak seperti itu, saya tidak mau seperti itu. Jadi benar-benar saya meyakinkan diri saya bahwa saya berangkat memang ini adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya benar-benar harus meyakinkan diri gitu. Nah, abis wudhu itu saya langsung sholat kan, pas sholat biasa tuh. Nah ketika saya duduk, terus kan saya zikir tuh, saya zikir gitu ya. Terus saya merem, saya zikir, saya merem, saya khusyuk, saya benar-benar khusyuk. Nah, ketika saya melek, itu suasana yang di masjid itu suasananya bukan di Masjid Pondok Indah, tapi itu Ka'bah di depan mata saya. Saya, saya tuh di situ sampai saya kucek-kucek mata, apa saya mimpi, apa saya yang berkecamuk dalam perasaan saya, dalam hati saya, ini apa gitu. Bener-bener saya ngerasa tuh bukan sholat di Pondok Indah, itu jelas banget kok Ka'bah di depan, saya bilang gitu kan. Antara saya takutnya apa, ini saya masih ada di Pondok Indah nggak sih, ini saya di mana gitu loh, tapi kok Ka'bah ada di depan gitu kan. Kalau kita di masjid itu kan di depan itu kan mimbar ya, ya itu berubah jadi Ka'bah gitu kan. Itulah yang membuat saya astagfirullahaladzim, saya bilang gitu, la ilaha illallah, saya bilang gitu. Itu hari kedua gitu ya, saya dapat petunjuk tuh seperti itu. Nah besokannya ketika saya sholat itu terjadi lagi dan terulang seperti itu. Kalau nggak saat itu saya berada di Ka'bah, kalau nggak saat itu saya berada di Madinah, dan itu selalu setiap hari terjadi ketika di Pondok Indah. Makanya saya nggak bakalan lupain yang namanya Masjid Pondok Indah, karena Masjid Pondok Indah menurut saya itu mempunyai memori sendiri, mempunyai kenangan sendiri, mempunyai apa napak tilas sendiri dalam hidup saya gitu ya. Jadi saya nggak bakalan pernah ngupain. Jadi kalau misalnya saya lagi ngeliat Pondok Indah gitu, kalau saya belum sholat, kalau saya sempet memang ada waktu, pasti saya mampir untuk sholat di sana di Pondok Indah gitu ya. Karena memang pertama memang masjidnya juga enak, dan kedua saya punya kenangan di situ. Jadi saya menziarahi kenangan saya napak tilas kenangan saya. Itu adalah petunjuk yang turun untuk memanggil saya ke tanah suci gitu. Nah akhirnya saya pulang ke rumah, saya tanya nih, saya diskusi sama mama di rumah, saya ceritakan semua satu persatu kejadian-kejadian selama saya sholat di Masjid Pondok Indah tersebut. Saya sholat duha, kejadian kok dapat bisikan kamu umroh gitu. Terus pas saya sholat di sana, saya ngerasa pertama tuh saya ngerasa saya bukan ada di Pondok Indah, tapi saya ngerasa lagi di tanah suci gitu kan. Terus yang kedua saya bilang gitu, pas saya sholat, pas saya lagi Allahu Akbar kan saya berdiri tuh mas, saya bilang gitu. Saya ngeliat tuh itu
apa, nuansa itu bukan nuansa di Masjid Pondok Indah, saya bilang gitu. Saya ngeliat Ka'bah, saya bilang saya ngerasa di Madinah. Jadi saya ceritakan semua tuh sampai sampai begitu excitingnya saya seperti itu ya. Nah terus kata mama, ya coba kamu istiqoroh, bisa jadi kamu dapat panggilan, kata mama gitu. Karena orang yang dapat panggilan itu biasanya tandanya macam-macam. Nah itu setiap orang ya punya 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 panggilan sendiri, beda-beda, bilang gitu kan ya. Terus saya bilang gini ke ibu saya, iya, tapi kan kalau saya berangkat, saya benar-benar mau berangkat, yang benar-benar tuh memang panggilan. Saya nggak mau hakikatnya umroh itu ke tanah suci saya kotori dengan diri saya sendiri, saya bilang gitu kan. Udah gitu kan Kayla masih kecil, saya bilang gitu. Anak saya saat itu masih kecil. Nah, berarti kan saya tinggalin ya lumayan lama ya berarti ya. Itu umroh yang pertama karena saya umroh lebih dari satu gitu ya. Nah, terus udah gitu, ya nggak apa-apa, kan ada mama, ada adekmu. Nggak usah dipikirin lagi ketika kamu udah umroh, kamu nggak boleh pikirin hal-hal dunia, kamu udah fokus aja dengan ibadahmu gitu kan. Jangan jangan sia-siakan ketika kamu berada di tanah suci. Nggak usah mikirin kepentingan dunia, nggak usah mikirin apapun itu gitu kan, keduniawian. Ya 20% aja, selebihnya 80-nya ya kamu pikirin bagaimana hubungan kamu sama Allah, bagaimana di sana adalah tempat tanah suci gitu kan. Terus itu ya Maya, saya nggak mau ngotorin, saya bilang gitu kan. Ya udah istiqoroh, ya benar saya lakuin, saya istiqoroh, istiqoroh, istiqoroh gitu kan ya. Sampai suatu ketika saya mendapatkan perasaan, ceritanya tuh kan saya tuh punya teman-teman ya, teman-teman kantor, atau teman-teman di luar kantor. Nah, teman-teman di luar kantor saya itu ngajak saya liburan gitu. Saya, yuk kita liburan yuk, dibilang gitu kan nih, bulan apa? Bulan November kita liburan, dibilang gitu kan. Masih bisa nih kita nabung nih, kita liburan gitu. Nah, terus bukan bulan November, Oktober, Oktober. Bulan Oktober itu mereka merencanakan untuk liburan. Kita masih bisa nabung nih sekarang nih, yuk kita liburan yuk Ven, bilang gitu. Nah, tapi perasaan saya tuh nggak ada kepingin kemana-mana selain ke tanah suci. Saya tuh cuma di otak saya tuh saya pengen umroh, saya pengen umroh, saya pengen umroh. Saya nggak tertarik dengan negara manapun, saya tidak tertarik dengan kota manapun. Di pikiran dan di hati saya tuh sinkron, saya harus ke tanah suci. Oke, jadi saya nggak langsung jawab sama teman-teman, oke kita berangkat ya, nggak, saya nggak gitu, saya bilang insya Allah ya, soalnya kan saya punya 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 anak masih kecil, kalau mereka kan udah besar-besar, ada juga yang belum nikah gitu, jadi itu yang menjadi alasan saya saat itu. Nah, selesai dari itu semua, jadi saya belum masih kepastian ke teman-teman. Ceritanya pada suatu hari saya ada meeting ya, saya ada meeting dengan Bank Mandiri saat itu. Terus saya ketemu dengan salah satu pejabat Bank Mandiri, saya ngobrol segala macam. Ujung-ujungnya tuh ke tentang masalah travel umroh. Terus kata yang si bapak ini nih, Ven, kamu mau umroh? Nggak tahu Pak, saya nggak ngerti. Saya bilang gitu kan. Tapi perasaan ini saya ceritain tuh kronologinya. Oh, kamu dapat panggilan itu, dia bilang gitu kan. Oh iya Pak, dia bilang, panggilan tuh seperti itu. Karena kan saya nggak tahu ya, gitu kan ya. Terus iya, dan memang nggak semua orang mendapatkan feel seperti itu. Ya kamu memang perasaan kamu ditarik, hati kamu ditarik untuk kamu umroh ke tanah suci, dia bilang gitu. Yaudah gini deh, Ven, nanti abis kita makan siang nih kan, saya makan siang di kantor Bank Mandiri ya. Habis kita makan siang, saya mau kenalin kamu sama sama klien saya. Oh yaudah Pak, jadi siapa tahu bisa ada pekerjaan atau apa gitu kan. Kebetulan dia pengen tahu tentang saham, dia bilang gitu. Oh yaudah Pak, kenalin aja. Yuk, nah udah nih, saya berangkat gitu kan, berangkat naik mobil dinas Bank Mandiri, pakai supir semua, saya berangkat sama pejabat Bank Mandiri gitu kan. Saya berangkat, saya dikenalin nih sama pengusaha saya dikenalin. Nah, ternyata pengusaha tersebut itu memiliki travel umroh, ya. Terus dia tuh
pas ketemu saya nggak langsung ngomong tentang saya, malah 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 dia bilang gini, kamu berangkat umroh ya? Kaget kan saya, berangkat umroh. Saya bilang gitu kan ya, iya, kamu berangkat umroh ya? Terus beneran? Iya kan, saya kan berarti kan harus ngumpulin uang. Saya bilang gitu kan ya. Bismillah, berangkat. Oktober kamu berangkat. Ya Allah, cuma 2 bulan. Dari saya berangkat itu, dia bilang saya harus berangkat itu cuma 2 bulan. Apa enggak? Gitu kan saya. Tapi di hati saya itu nggak ada keraguan. Di hati saya berangkat gitu loh. Nggak ada yang, masa iya nggak ada. Oh gitu, saya berangkat. Kapan saya berangkat? Oktober kamu berangkat. Tapi ini tinggal 2 bulan lagi loh, saya bilang gitu kan. Berangkat kamu. Bismillah, berangkat. Terus saya bilang ini, emang ada seat buat saya? Ada, berangkat kamu. Terus saya ngomong kan ke bapak-bapak yang apa, pejabat Bank Mandiri nih, Pak, saya bilang gitu. Apa iya Pak? Ya Bismillah. Ya mungkin jalannya karena kan kamu baru deh tuh si bapak Bank Mandiri ini cerita nih tentang bagaimana saya di Masjid Pondok Indah, bagaimana pokoknya kejadian-kejadian yang saya ceritakan tadi ke beliau, beliau cerita gitu. Tuh kan saya bilang apa? Kamu berangkat. Saya ngerasain kamu berangkat Oktober, kamu berangkat. Dia bilang gitu. Ya udah, saya Bismillah, saya bilang ibu saya dulu karena kan ya walaupun ini pergi ke tanah suci, saya bilang saya masih punya orang tua dan saya punya anak gadis masih kecil, jadi saya harus izin dulu, saya bilang gitu walaupun ini pergi ke tanah suci. Ya udah bilang ke mama, dia bilang gitu. Kalau kamu berangkat Oktober, bisa apa saya persiapan secepat itu? Saya bilang gitu kan ya, ini aja udah hampir nggak sampai 2 bulan, 1,5 bulan lah. Bismillah berangkat. Dia bilang gitu. Oh ya udah, saya bilang gitu kan. Itu ya ternyata itu yang punya travel umroh. Jadi saya pengusaha itu yang ketemu sama saya itu beliau itu punya travel umroh gitu kan. Nah terus udah pulang itu saya balik lagi ke Bank Mandiri kan karena mobil saya parkir di Bank Mandiri. Tadi kan saya pergi ke sana kan pakai mobilnya kantor Bank Mandiri. Jadi saya taruh mobil saya di Bank Mandiri, terus saya otomatis kan saya pulang harus ke Bank Mandiri lagi. Nah saya pulang lagi ke Bank Mandiri, baru tuh di jalan saya sambil nyetir mobil gitu kan saya pikirin omongannya apa iya saya berangkat gitu kan. Tapi udah apa? Udah 1,5 bulan lagi. Tapi Bismillah lah. Saya coba ngomong sama mama. Mungkin ini memang panggilan. Saya bilang gitu kan. Udah nih. Akhirnya saya ngomong ke mama. Mah, saya ceritain. Terus kata mama cuma apa? Mama cuma bilang gini. Kan mama udah bilang. Kamu insya Allah berangkat. Makanya mama suruh istiqoroh. Biar kamu dapat petunjuk lagi. Terus dapat petunjuk. Biar kamu yakin. Kan kamu pengen diyakinin sama Allah. Karena niat kamu kan memang benar-benar pengen ibadah. Pengen sesuatu yang menjadi kenangan indah buat kamu gitu kan. Iya, saya bilang tuh saya nggak mau bermain dengan keputusan ini. Saya bilang gitu. Saya ingin ada perubahan. Saya bilang gitu kan. Ketika saya berangkat, saya ingin ada hal-hal yang indah dalam hidup saya. Saya bilang gitu. Terus akhirnya, yaudah sholat istiqoroh lagi kata mama. Udah tuh saya lakuin sholat tahajud. Memang kan kalau sholat tahajud tuh untuk saya itu adalah wajib lah ya. Nggak tahu kenapa saya senang aja sholat tahajud gitu. Nah terus saya coba bertanya lagi gitu kan. Akhirnya saya bilang 2 hari saya jawab, saya bilang saya berangkat umroh. Saya hubungin tuh yang pejabat Bank Mandiri, saya WA, saya hubungin, saya Pak, saya bilang saya berangkat Pak umroh. Wah, alhamdulillah kamu, dibilang seneng kan pada kan ya. Ya udahlah. Terus kalau biaya nggak usah dipikirin, dibilang kayak gitu. Kan ini yang apa, yang punya travel umrohnya kan sahabat saya, dibilang gitu kan. Ya nggak gitu Pak, saya bilang gitu. Saya harus usahain karena saya nggak mau ada hal yang cacat dalam keberangkatan ini. Saya nggak mau Pak, saya nggak mau ada utang jasa, saya nggak mau.
saya nggak mau karena ini ibadah, saya bilang gitu kan ya. Insya Allah ada rezeki, saya bilang gitu. Qadrullah, dimudahkan segalanya, dilancarkan segalanya. Akhirnya saya berangkat umroh, ya bersama rombongan dari Jakarta, ada yang dari Bogor, pokoknya banyak ya, intinya seperti itu. Nah, saya satu kamar saat itu sama istri Kiai. Sebentar teman-teman, saya minum dulu, sepertinya saya haus. Jadi ya karena saya berangkat sendiri, akhirnya saya satu kamar sama istri Kiai. Nah, istri Kiai ini memang biasa bawa 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 jamaah gitu kan. Jadi ya alhamdulillah nih, saya baru pertama kali kan, nggak sama siapa-siapa, bener-bener sendiri. Saya berangkat sama istri Kiai, jadi saya banyak nanya, saya banyak diskusi sama Umi itu ya. Halo Umi, kalau Umi nonton gitu ya. Nah terus, nah jadi satu kamar itu tuh isinya tuh 4 orang. Jadi Umi juga bawa dua dua nenek-nenek, udah tua banget gitu. Nah jadi lucu teman-teman, selama di sana itu eh, teman-teman saya itu nenek-nenek semua gitu loh, dan mereka tuh di sana itu ya, mama saya tuh manja banget, sampai saya tuh waktu saya syai juga dia gandengan tangan sama saya. Jadi saya bener-bener kayak saya yang paling muda kan. Jadi 2 orang yang paling muda di sana. Saya salah satu teman saya juga, teman dari bukan teman baru temu di situ ya. Nah itu jadi kami tuh kayak yang gandeng nenek-nenek kemana-kemana, nemenin gitu. Qadarullah itu, jadi saya tuh kayak nggak ngerasa sendiri, kayak ibu saya tuh kayak ikut, perasaannya kayak gitu. Paham kan ya teman-teman? Jadi kayak orang tua saya tuh ada, keluarga saya ada gitu loh. Jadi saya nggak berangkat ngelongsok sendiri, sedangkan mereka kan sama keluarganya, saya benar-benar sendiri gitu kan. Ternyata saya di sana menemukan menemukan kasih sayang ibu, tapi dari wujud yang berbeda gitu. Nah, singkat cerita, sampai di sana, ketika itu kan saya itu ke Mekah dulu ya teman-teman ya. Kita ke Mekah dulu, terus ya kita ngambil itu dulu kan, biasa kan niat-niat dulu gitu kan. Kita nyampe langsung tuh kita umroh gitu. Jadi kita nggak nunda-nunda, langsung gitu. Ya Allah teman-teman, itu hari pertama saya bisa merasakan takjub luar biasa gitu ya. Hmm, pokoknya tuh indah banget. Saya nangis pertama kali ketemu Ka'bah. Saya belum menemukan tuh saat itu, menemukan hal-hal yang ajaib lah selama di kota Mekah ya. Saya baru merasakan, oh ya Allah, saya senang banget melihat Ka'bah gitu ya. Nggak nyangka saya bisa sampai di sini, nggak nyangka, ya Allah, saya sujud syukur, saya sujud langsung tuh di situ kan. Nah, terus udah nih hari pertama, setelah selesai kita semua, udah umroh, kita balik ke hotel ya. Balik ke hotel, kita baru tuh istirahat, mandi apa segala macam segala macam. Nah, hari kedua ya seperti biasa kan, kita sholat subuh saya. Nah, ketika saya hari kedua pagi itu, saya ngeliatin orang-orang kan, saya posisinya itu kan, duduknya itu kan karena penuh sekali gitu ya, jadi kita posisinya duduknya masih di lantai atas gitu, tapi nggak di atas banget gitu kan. Terus saya bilang gini sama Umi, saya bilang gitu, saya pengen nyium Ka'bah, saya pengen nyium Hajar Aswad, saya bilang gitu kan ya. Iya nanti aja bareng rombongan. Tapi kan ya gimana ya, perasaan saya tuh udah ketarik, pengen gitu. Kalau nunggu rombongan tuh kayaknya lama banget gitu. Perasaan saya seperti itu gitu kan. Itu waktu subuh tuh saya ngomong. Oh ya udah deh Umi, saya bilang gitu kan. Nah terus udah nih, pulang kan ke hotel, kita sarapan gitu ya. Terus ya kita siap-siap lagi untuk sholat selanjutnya. Nah
saya itu setiap saya dimasuk ke halaman Masjidil Haram, saya pasti tawasul. Saya kirim Al-Fatihah ke Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Saya mengucapkan salam ke beliau karena itu kan sejarahnya beliau, napak tilasnya beliau gitu ya. Jadi saya tuh assalamualaikum kepada beliau, kita menghormati dan itu selalu. Dan saya pasti zikirnya zikir Ibrahim gitu kan. Itu yang saya lakukan ketika saya di tanah suci, tepatnya di Masjidil Haram. Jadi pas masuk pintu halamannya tuh udah langsung tuh ngucapin salam. Assalamualaikum wahai Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum wahai Nabi Ismail alaihissalam gitu kan. Terus saya zikir Nabi Ibrahim. Terus ya kirim Al-Fatihah buat beliau. Itu aja yang ada di mulut saya. Terus sama la ilaha, sama hu Allah saya bilang gitu kan. Itu aja yang saya lakuin. Nah, kejadian ini adalah kejadian antara sholat maghrib, sholat maghrib ke sholat isya gitu kan. Nah, posisinya tuh memang kan hotel kami itu nggak terlalu jauh dengan perkarangan, jadi enak gitu ya. Nah, saya itu ketika habis maghrib itu saya nggak berdiri tuh, saya masih tetap di situ gitu kan, menunggu isya gitu. Nah, ceritanya kan jaraknya lumayan ya antara maghrib ke isya gitu kan. Ini hati ini kayak ketarik-tarik nih keluar nih. Aduh, pengen banget saya nyium Hajar Aswad. Saya bilang tuh, saya pengen banget nyium apa Ka'bah gitu. Pengen gitu, namanya saya orang baru ya. Saya nggak ada kepikiran apapun sampai di sana, nggak ada kepikiran belanja, nggak ada kepikiran apa, nggak ada sama sekali, nggak ada. Yang saya pikir cuman ada hal berbekas apa ketika saya pulang dari sini. Nah, ceritanya rasa itu tuh nggak bisa membendung lagi. Akhirnya saya izin ke Umi. Saya bilang, Umi, saya mau ke Ka'bah ya. Hah? Emang kamu tahu jalan? Bismillah Umi, kamu baru loh, dibilang tuh. Bismillah, saya bilang gitu. Bismillah Umi, bilang tuh. Hati-hati ya, kata Umi bawa handphone, dibilang tuh. Iya bawa kok Umi, saya bilang gitu kan ya. Bismillah ya, nanti kita ketemu di pintu kan ada pintu-pintu nomor gitu kan. Iya Umi, enggak kok. Saya kan juga mau sholat isya, nanti saya balik lagi ke sini. Terus ya Umi kan bingung karena kan pada saat saya berangkat itu tuh lagi banyak pembangunan dan pintu banyak ditutup gitu kan. Nah, saya diri nih. Jadi ada kiat-kiatnya teman-teman. Jadi ketika saya pertama kali diri, pandangan mata yang pertama kali kita lihat di depan mata kita itu gedung apa. Nah, berarti kita harus kembali di posisi seperti itu. Kanan kita apa, kiri kita apa. Gitu loh. Nah, itu saya dapat ilmu itu ketika di sana gitu loh. Jadi saya harus sampai titik ini lagi. Nah, akhirnya teman-teman, saya mempelajari itu dulu tuh. Utara, selatan, timur, barat, saya mempelajari itu dulu. Otodidak saat itu tiba-tiba kayak ada yang ngarahin, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu di kuping saya gitu kan. Oke, nanti berarti kalau saya kembali pandangan mata saya ini jam dinding itu kan yang kamu tahu kan teman-teman. Nah, itu ya berarti pandangan ini. Saya tandain semua. Oke, saya turun nih ke bawah. Saya turun gitu kan. Nah, ketika saya tiba-tiba teman-teman, katanya kan pintu banyak ditutup. Qadarullahnya teman-teman, pas saya turun tangga, pintu dibuka. Berarti kan saya nggak perlu muter jauh-jauh. Logikanya kan saya sholat di atas, berarti kan di bawah, turun, langsung ke bawah gitu kan. Jadi saya nggak perlu jalan jauh-jauh. Demi Allah teman-teman, itu nggak bakalan saya lupain. Saya udah pasrah lillahi ta'ala. Saya yakin Allah nggak akan membuat saya nyasar di situ. Saya yakinnya. Ini demi Allah nih kejadian nih teman-teman. Ketika saya di pinggiran nih, Ka'bah depan mata saya, itu namanya putaran kan banyak ya teman-teman, ramai ya. Saya liatin Ka'bah dari jauh, saya nangis tuh. Saya mengucap Assalamualaikum ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum ya Nabi Ismail alaihissalam. Saya rindu. Saya datang ke sini, saya rindu. Saya takjub, saya bilang gitu kan ya. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Ketika saya lagi berpikir antara bengong, antara kosong, antara apalah nggak tahu bahasanya. Tiba-tiba teman-teman ada sosok laki-laki tinggi,
putih, tingginya itu apa ya? Bukan orang Indonesia, tinggi banget. Karena saya itu se ininya dia iya, mending kalau sebahu, pala saya segininya dia. Dan tampannya minta ampun. Tampannya tuh beda gitu loh, nggak yang oh ya ganteng gitu ya, enggak. Ini mukanya tuh glowing yang bener-bener uh gitu loh. Apa ya? Bukan ganteng, tampak kayak indah, wajahnya tuh indah banget gitu kan. Terus syahdu gitu loh. Wajahnya syahdu, bersahaja, apalah. Saya nggak bisa udah memperbahasanya gimana keindahannya beliau ya. Terus dia tuh nggak bicara pakai bahasa manusia selayaknya, ayo ikutin saya, nggak kayak gitu. Jadi saya diri di sini, beliau di sini. Pakai baju ihram, pakai. Terus dia nengok ke saya begini, terus dia ngasih kode gini, kayak ikutin saya, terus tangannya begini. Jadi nggak gandeng saya, kayak tangannya kayak gini, ikutin saya. Dan apa yang terjadi teman-teman, dia ngebelah tuh barisan manusia. Saya tiba-tiba jalan, cepet banget. Ini kan Ka'bah itu kan lingkaran ya, wah banyaknya gitu. Tiba-tiba dengan enaknya dia jalan nggak ngikutin lingkaran, dia jalan dari depan ini, dia langsung ke sana, set, lurus. Dia jalan lurus gitu, set. Nggak ada tuh yang namanya saya desek-desek-desekan, saya di belakangnya dia, saya ikutin aja. Saya nggak ada kepikiran apa-apa, saya nggak nyentuh dia, saya nggak apa, nggak ada. Dia cuma tangannya begini terus. Saya kayak, ayo ikutin saya. Kayak itu bahasanya. Ya saya bilang gitu kan, ya udah karena dia badannya tinggi besar gitu kan, saya pikir, oh iya dia bisa membuka jalan nih. Benar. Jadi dia ngebuka jalan tuh yang tadi besar. Terus aja jalan dan tidak ada penghalang, tidak ada yang bisa menghalangi beliau. Badan dia tuh kayak ketika beliau ngebelah manusia, orang tuh kayak minggir gitu loh, minggir minggir minggir, nggak ada yang marah. Namanya dia motong ya, harusnya kan logikanya marah. Tapi saat itu saya nggak berpikir apa-apa. Yang dipikiran saya adalah saya pengen cium Hajar Aswad, udah itu aja. Saya pengen peluk Ka'bah, itu aja. Namanya saya baru pertama kali ya kan, nggak ada kepikiran apa-apa gitu kan ya. Terus tiba-tiba teman-teman, saya ngikutin beliau, pas yang terjadi apa, Hajar Aswad depan muka saya. Beliau langsung mempersilahkan, ya demi Allah teman-teman, beliau langsung mempersilahkan untuk saya nyium Hajar Aswad. Muka saya sampai segini kali masuk, semua bluk masuk. Saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma salawat. Saya hanya mohon, nggak doa banyak-banyak, saya cuma mohon ampunan dosa kedua orang tua saya, keluarga saya, minta perlindungan, udah itu doang. Nah, saya tuh bingung. Saya tuh lama di dalam Hajar Aswad, pala saya masuk. Kok ya saya nggak ditarik-tarik gitu kan ya. Sampai saya nengok dulu, saya keluar, saya nengok gini. Saya nengok gitu. Saya bingung, maksudnya kok saya nggak ditarik-tarik gitu, kayak udah enggak. Kayak waktu itu dikasih lama, ya udah kamu cium Hajar Aswad kayak gitu. Nah, ya udah dong saya cium, lanjut. Akhirnya saya sadar diri. Oh iya kan di sana kan kita nggak boleh egois ya. Maksudnya kalau udah ya udah gitu, kasih kesempatan yang lain. Nah, ketika saya nengok, beliau tidak ada. Yang tadi nganterin saya tuh buka jalan, sudah tidak ada beliau. Saya nggak tahu di mana. Dan menurut saya dia adalah manusia paling tertinggi di antara barisan tertadi, para orang-orang yang mengelilingi Ka'bah itu. Dan beliau nggak ada. Saya cari, benar-benar saya cari itu nggak ada beliau. Karena dia tinggi, saya pikir kan saya bakalan ketemu gitu kan ya. Saya mau ngucapin terima kasih, nggak ada beliau. Itu adalah kenangan indah buat saya. Satu ya. Terus akhirnya udah dong, saya nangis, saya sambil nangis tuh sambil balik lagi kan, karena saya ninggalin Umi gitu kan, Umi di atas mau sholat Isya. Saya naik ke atas gitu kan, Umi bingung, kenapa nangis? Umi, saya kenyium Hajar Aswad. Saya bilang, kaget dong Umi. Hah? Kamu sendirian? Kata Umi tadi ada laki-laki yang bantuin Umi. Laki-laki itu ngebuka jalan, apa ngebelah jalan. Saya masuk aja, tiba-tiba saya ada di depan Hajar Aswad, Umi. Ya Allah, Umi langsung, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Umi langsung begitu kan, namanya dia istri kiai ya. Saya, iya Umi,
Siapa ya beliau ya, Mi? Udah, bisa jadi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa jadi ya banyak lah hal kemungkinan di tanah suci ini. Yang pasti kamu bersyukur. Terus udah nih, ya Allah. Terus saya nggak saat itu udah kayak gitu saya cuman diem. Saya nggak ngomong ke, udah nggak banyak bicara. Saya diem aja kan. Saya masih takjub gitu kan. Masih berbahagia. Sampai hotel, setelah sholat isya nih sampai hotel, saya telepon langsung ibu saya ceritain kayak penangis. Ibu saya, mama saya tuh seneng denger banget, dengernya tuh seneng banget gitu kan ya Allah nak tuh, iya alhamdulillah, padahal kan sempet saya sedih, saya berangkat sendiri nggak ada keluarga. Saya bilang yang lain sama keluarganya, ini saya sendiri tapi saya kayak ketemu malah orang tua di sini. Yang paling muda tuh cuma 2 orang, yang lain nenek-nenek semua. Saya bilang sepuh-sepuh, tapi masya Allah baik-baik banget gitu kan. Udah nih ceritanya guys, itu selama di Mekah. Nah, makan pagi nih besok kita kan habis sholat subuh kita makan pagi sarapan. Terus Ustadz ngomong gini, siapa yang belum cium Ka'bah? Dia bilang gitu kan. Siapa yang pengen cium Hajar Aswad? Kata Mutaifnya. Kalau nanti ada yang mau cium Hajar Aswad, yuk kita coba siang gitu kan. Nanti apa kita buat barisan lah intinya seperti itu gitu kan ya. Terus saya bilang gini, saya mau lagi, tapi saya maunya tuh ya saya sendiri lagi gitu. Terus akhirnya tiba-tiba nih teman saya nih yang baru kenal di sana, si Maya nih ngomong gini, Kak Feni, aku belum cium Ka'bah, aku belum cium Hajar Aswad, aku pengen cium. Dia bilang gitu. Oh ya udah, aku bilang gitu kan ya. Ya udah itu apa ikut Mutaif daftar. Nggak mau Kak Feni, aku maunya kakak aja nganterin. Coba demi Allah teman-teman. Hah? Aku kaget. Lah kenapa jadi saya? Iya kakak aja yang nganterin. Aku yakin kakak bisa. Aku nggak mau ikut rombongan itu. Dia bilang gitu. Aku sama kakak aja. Oh ya udah. Aku bilang gitu tuh. Terus oh ya udah saya bilang gitu. Ya udah deh nanti ya. Pas sholat zuhur saya bilang gitu kan. Habis sholat zuhur saya bilang gitu. Iya, udah nih. Saya udah itu pas sholat zuhur kita berangkat, habis sholat zuhur gitu kan. Sesuai dengan janji kita antara zuhur ke asar kita nggak mau pulang ke hotel. Kita mau cium Hajar Aswad saat itu kan. Dia juga baru pertama kali berangkat gitu loh. Terus pokoknya intinya hari itu adalah saya me time bersama adik baru saya yang ketemu di sana. Namanya Maya, halo Maya gitu kan. Terus cium Ka'bah, bener. Saya gandeng dia, Bismillah, pasti bisa cium. Saya bilang gitu, Qadarullah. Maya bisa cium tapi saya ngalah. Jadi ini kita ikutin arus kan. Itu lagi tiba-tiba ada kebuka jalan tapi saya nggak ketemu sama sosok yang itu lagi, nggak ada nih beliau. Tiba-tiba kebuka jalan, gampang aja jalan gitu kan. Terus udah depan Ka'bah, pas depan Ka'bah kayak gitu. Jadi saya di depan, Maya di belakang saya gandeng terus kan. Pas saya di depan Hajar Aswad, saya tarik Maya. Jadi saya ngalah, saya mundur. Saya jorokin gitu kan. Cium. Terus udah saya jagain Maya kan maksudnya biar dia doa atau gimana lah. Pokoknya dia hajatnya dia panjatkan di sana gitu kan. Beli Maya nyium gitu kan. Saya jagain. Terus pas udah Maya balik, Kak Feni mau cium nggak Kak Feni? Udah nggak apa-apa. Ya udah megang. Yang penting kamu udah. Udah tuh. Udah balik saya. Langsung kan saya jalan gitu kan. Kita seneng tuh. Wah, gimana? Terus ya Allah Kak Feni, makasih banyak. Terus saya tanya kan, kamu kenapa nggak mau pergi bareng rombongan Mutaif gitu kan ya? Terus dia dengan simpelnya ngomong, nggak tahu. Perasaanku, feelingku harus perginya sama kakak. Dibilang gitu. Dan aku ngerasa kakak bisa nganterin aku. Oh gitu. Ya kan aku kan baru aku umroh. Ini pertama kali aku berangkat umroh. Iya, aku kan juga, tapi nggak tahu feeling aku ke kakak. Makanya aku maunya sama kakak yang berangkat. Terus, aduh, dia kan berangkat sama ibunya ya, sama adiknya. Terus dia bilang gini, aduh kak, dia bilang gitu. Bukan adiknya, pamannya maksudnya.
Aduh kak, dia bilang gitu kan, mama udah cium belum ya? Kata mama rombongan mereka gitu kan. Oh nggak tahu aku. Nah jalan nih aku nih. Pas jalan, kita ke mall. Mall Zam-Zam. Kak, kita itu yuk kak, kita nge-mall. Ayo, saya bilang gitu kan. Kita beli makanan gitu kan. Ada apa di situ tuh katanya tuh ada kayak croissant. Croissantnya tuh katanya enak. Yuk kita ke sana yuk, kita cari minuman yang enak juga biar seger gitu kan. Sambil nunggu asar. Pas saya jalan ke sana, kan saya sebelum berangkat kan nggak pakai hijab ya teman-teman. Nah, sampai di sana itu mata saya tuh hanya tertuju kepada hijab, nggak ada tertuju kemana-mana. Terus sampai sampai si Maya tuh ngomong gini teman saya, kak, lu tuh ngapain? Kak kan lu nggak pakai jilbab kak. Terus lu ngapain? Maksudnya lu beli beli jilbab tuh banyak banget gitu kan? Buat oleh-oleh kak? Enggak. Terus ya buat gue, aku bilang gitu. Udah nih Maya diem kan. Nah pas saya lagi jalan, nggak tahu kenapa aku ketemu toko store. Store tuh pakaiannya bukan pakaian buat orang berhijab, pakaian umum aja. Nah aku tuh ngeliatnya kok kayak nggak nyaman gitu, lucu. Padahal itu kan aku pakai pakaian sehari-hari ya sebelum aku berangkat umroh. Terus kak tuh kak pakaian kak, nggak ah, aku bilang gitu. Maya bingung kan, kenapa? Bagus-bagus kak gitu kan. Nggak ah, nggak mau. Langsung Maya ngomong gini, kak, lu bakalan pakai jilbab lu, kata Maya gitu. Bang iya, lu pakai jilbab kak. Soalnya lu dari tadi aneh. Lihat tuh lu belanja sebanyak itu jilbab. Lu buat apaan? Saya mikir kan. Dan lu jawab man, ya gue mau buat gue pakai. Kecuali kalau lu ngomong buat Adi atau buat nyokap. Enggak, tapi man niatnya ini buat gue pakai. Dia bilang gitu kan. Aku bilang gitu. Lo pakai jilbab. Iya kali ya. Ya udah deh nanti deh jawabannya di Madinah. Aku bilang gitu. Belum bisa jawab nih di Mekah, ntar aja di Madinah. Jawabannya aku pakai jilbab apa enggak nanti pulang dari umroh. Nah setelah itu udah nih jalan baliklah kita ke hotel kan istirahat apa kita mau apa tidak dong, kita langsung balik lagi gitu kan kita mau sholat asar ya, mau sholat asar gitu kan baru kita setelah itu duduk deh itu kita sampai maghrib di situ karena kita udah nyemil-nyemil kan udah makan-makan di mana di mall. Ketika maghrib nggak ada kejadian apa-apa, sholat biasa. Nah besokannya teman-teman ada kejadian lagi. Aku ceritanya sama Umi di kamar. Mi, tadi eh, aku itu memaya cium Ka'bah, cium Hajar Aswad. Hah? Dibilang gitu. Loh, kamu, aku cuma berduaan aja sama Maya. Dibilang gitu. Terus, ya Umi mau dong. Dibilang gitu. Terus, habis Umi kalau nungguin Abah lama. Jadi Umi itu sama suaminya. Karena Abah bawa jemaah. Dibilang gitu. Terus saya bilang gini, ya udah. Gimana tuh Umi? Umi juga bawa rombongan. Jadi ada nenek-nenek dua kan di kamar. Tapi Umi pengen cuma Hajar Aswad. Umi belum pernah. Lah, saya kaget kan. Umi belum pernah. Saya bilang gitu. Belum. Umi pengen banget. Dia bilang gitu. Oh, saya diem dong. Saya bingung nih. Mau saya tawarin. Tapi saya nggak enak. Orang tua kan. Akhirnya Umi yang ngomong. Ya udah besok kamu temenin Umi ya. Kita cium Hajar Aswad. Hah? Umi mau ditemenin sama aku? Iya. Terus nenek-nenek gimana? Aku bilang gitu kan. Nanti gampang kita atur. Bener nih besokannya. Nek. Nenek duduk sini. Ya. Kalau saya belum pulang, nenek jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi. Kita pengen mau nyium Hajar Aswad. Nanti kalau ngajak nenek takut nenek gak kuat. Karena penuh banget di bawah. Saya bilang gitu. Nenek nurut nih. Iya nenek tunggu sini aja gitu kan. Udah kita turut. Nah saya pakai ilmu yang tadi tuh. Yang pertama kali saya nyium Hajar Aswad. Depannya apa, sampingnya kanan-kanan, kiri apa gitu kan ya. Saya dikasih ilmu itu lagi. Terus kita nyasar gak nih? Insya Allah nggak. Saya bilang gitu kan. Saya diri tek. Saya lihat kanan kiri itu kan
Ayo Umi ikutin aku. Kok kamu tahu sih? Nggak tahu Umi, bismillah. Kok jadi kayak kamu yang gaet? Kata Umi, kayak kamu yang dibutoifin. Dia bilang gitu kan ya. Nggak tahu Umi, saya juga nggak ngerti. Saya bismillah, kayak saya kayak berasa pulang kampung malah. Jadi perasaan saya itu ketika saya umroh, saya kayak pulang kampung perasaannya. Kan aneh. Jadi kayak, kampung halaman kayak gitu loh. Jadi lucu perasaannya. Makanya saya jalan santai aja. Saya jalan terus kan. Saya ketemu pintu, langsung yang ke Ka'bah. Ya Allah, Masya Allah. Ini kita udah sampai depan nih. Terus, iya Umi, ayo. Saya gandeng Umi kan, saya gandeng. Ayo Umi di belakang, aku gandeng Umi. Umi ikutin aku aja atau Umi pegang bajuku. Aku bilang gitu kan ya. Udah, bismillah Umi. Kan seperti saya lakukan, saya pasti kalau di sana itu syahadatnya syahadat apa saya zikirnya itu kan zikir Ibrahim ya kan. Jadi saya mengucapkan salam gitu kan ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Ismail alaihissalam gitu kan. Bismillah gitu ya. Dengan kekuasaan Allah, dengan karomahnya Nabi Ibrahim dan Ismail diberikan izin untuk menyium Hajar Aswad. Jalanlah saya. Ketika saya jalan gitu kan, gampang lagi tuh. Tiba-tiba jalan kebuka lagi. Ayo Umi, jalan kebuka. Nah, yang anehnya, ini kan Hajar Aswad. Ada laki-laki kulit hitam. Bukannya ini ya, body shaming ya, enggak ya. Laki-laki kulit hitam, nyentrik. Kan saya kan, jadi posisinya berarti kan dia kan lebih tinggi dong daripada saya, karena dia naik. Saya di bawah begini kan, jauh posisinya. Terus saya ngeliatin beliau gini, ya kan saya kecil, yang lain kan laki-laki semua, maksudnya tinggi-tinggi gede. Saya nggak berharap dia ngeliat saya. Tiba-tiba laki-laki yang kulit hitam ini tangannya ngejulurin ke saya begini. Haja, dia ngomong tuh, Haja. Dia ngulurin tangan ke sini, jadi kayak pegang tangan saya, kamu cium Hajar Aswad. Ketika dia ngulurin, langsung dong saya gapai tangannya, saya gapai tangannya, ditarik saya, ditarik itu, ya Allah, kayak enteng banget, saya kayak tarik, saya cium Hajar Aswad, Umi tetap pegangan tuh, saya cium tuh, yang sama Umi saya nyium, saya baru niatin nih, saya doanya apa nih? Kalau kemarin kan kayak saya hanya, udah bahagia, udah masuk ke dalam kepalanya Hajar Aswadnya udah bahagia gitu kan. Baru saya doa di situ, akhirnya saya tarik Umi gitu kan, cium Hajar Aswad, itu dia namanya nangis kujur banget sampai dia melukin saya gitu kan. Saya bilang, Umi baru pertama kali cium, Umi sering berangkat tapi Umi baru pertama kali cium, dan Umi nggak nyangka Umi nyium Hajar Aswadnya sama kamu. Dia bilang gitu kan ya. Ya takdir Allah ya Umi ya, nggak ada hal yang kebetulan, saya bilang gitu kan ya. Iya Umi nggak nyangka, pasti Abah kaget nih denger ini, karena Abah kan janjinya Umi pergi sama Abah, tapi ya biar aja lah, udah sampai di sini, namanya ibadah. Terus ya udah Mi, kita ninggalin nenek-nenek ini dua, jalan. Tuh nenek-nenek masih nungguin, masih ada di bawah, masih ada di situ duduk gitu kan ya. Terus kok kamu bisa tahu jalan sih? Nggak tahu, saya bilang gitu. Ya saya modal yakin aja, kan saya bilang nih, perasaan saya kayak pulang kampung. Saya juga bingung gitu kan. Udah nih, dari hari Mekah, selama di Mekah seperti itu gitu kan. Jadi itu kenangan selama di Mekah. Nah akhirnya kita berangkatlah ke Madinah. Berangkat nih ke Madinah. Terus kalau zaman dulu itu kan nggak apa ya, ke Raudhah tuh lebih enak gitu loh, maksudnya kalau zaman sekarang kan katanya banyak peraturan ya. Nah saya ke Madinah gitu kan, wah nangis saya di situ. Saya lebih banyak di nambah masjidnya gitu kan, saya lebih banyak tadarus daripada di hotel, karena kan itulah bedanya kalau kita pergi sendiri itu. Saya tahu sekarang kenapa Allah nyuruh saya pergi sendiri dulu, karena saya benar-benar apa ya, khusyuk hanya diri saya gitu loh. Maunya ibu saya, ya kamu jalin hubungan kamu ke Allah, ke Nabi Muhammad, ke Nabi Ibrahim, itu tercapai, itu doanya ibu saya gitu loh. Jadi ya saya di masjid itu kan, ya Allah, paling saya subuh aja tuh saya berangkat dari sebelum
azan subuh saya udah berangkat, saya duduk di situ, saya baca Quran atau apalah, pokoknya kegiatan-kegiatan yang saya lakuin. Dan saya emang niat di sana tuh saya baca Al-Quran gitu kan, saya baca Al-Quran, saya baca Al-Quran gitu. Terus ntar tiba-tiba nih saya pulang dari masjid, saya bawa makanan banyak, ada aja nggak sih, sampai berkantong-kantong plastik itu banyak. Saya bingung nih, buat siapa? Aja ya diterima, kalau di sana kan nggak jangan diterima dulu aja. Terus akhirnya kalau pulang dari Madinah itu suka bawa bingkisan banyak, ada yang ngasih gitu kan, ngasih roti, ngasih nasi kebuli, pokoknya apa aja, susu, apa aja pokoknya banyak banget gitu kan. Sampai akhirnya saya bingung tuh, terus saya bagi-bagiin lagi tuh ke sana ke tukang pembersih yang ada di sana tuh kan suka ada pembersihnya ya. Nah, ada cerita lucu teman-teman. Ceritanya sebelum berangkat, ibu saya ngomong, kan saya takut sama burung ya teman-teman. Jadi saya tuh takut sama binatang unggas, ayam, burung tuh saya paling takut gitu kan. Nah, mama saya ngomong, kakak nanti di sana kamu ketemu burung tuh gimana kak? Kata mama gitu kan, kamu kan takut. Oh iya ya, pasti kan di halaman Nabawi itu kan suka banyak burung merpati. Nah, ceritanya teman-teman, saya di sana nggak ada rasa takut sama burung itu. Malah saya pengen foto di tengah-tengah burung. Kan aneh ya. Di situ tuh udah mulai aneh-aneh. Ya Allah, saya bilang gitu. Sampai saya cerita sama Maya, Mai, gue tuh takut sama burung dara, sama burung Mai, burung merpati apalagi banyak banget. Tapi nggak tahu kenapa gue pengen fotoin dong Mai. Ketawa gitu kan. Pokoknya di namanya di tanah suci tuh di luar nalar kita. Nah, ceritanya, oh iya teman-teman, ada yang kepotong ceritanya. Jadi ceritanya saya berangkat ke Gua Hiro. Ya. Saya berangkat ke Gua Hiro. Itu malam ya. Jam 11 apa ya? Pokoknya malam. Mungkin karena biar tidak panas, kalau siang kan panas. Ada satu tertinggal ceritanya. Ini dulu ya. Kalian tahu kan, Nabi Muhammad SAW itu sangat menyukai kucing. Nah, saat itu saya berangkat kembali, saya tidak bareng dengan rombongan. Saya hanya didampingi oleh anak yatim. Saya berangkat tuh sejalan. Nah, di halaman pertama, di paling bawah tuh, kan itu bukitnya naik ke atas. Saya bertemu dengan kucing. Kucingnya itu warna putih, teman-teman. Saya ucapin salam, Assalamualaikum. Saya bilang gitu. Ya Allah cantik banget kamu. Saya bilang gitu kan. Terus teman-teman si kucing itu ngiringin saya jalan, kayak nunjukin saya jalan. Saya ngikutin kucing. Jalan gitu kan. Sambil saya shalawat gitu. Sambil saya mengenang betapa cintanya Siti Khadijah gitu kan ya. Betapa susahnya kan kalau dulu kan masih bukit ya teman-teman. Nggak kayak sekarang udah tertata rapi. Nah, belum sampai di atas itu ada tempat istirahat teman-teman. Saya ketemu kucing lagi teman-teman. Nanti saya coba cari fotonya ya, ada apa enggak? Itu kucing cium tangan. Sampai di sana, saya ketemu kucing lagi. Nah, tadi kan kucing putih, yang di atas kucing hitam. Kucing hitam tapi enggak hitam semua, hitam putih. Saya ucapin salam dong teman-teman. Assalamualaikum. Kok kamu ada di sini? Saya bilang gitu kan ya. Terus udah gitu tiba-tiba teman-teman, saya gini, dia cium tangan saya. Itu saksinya, anak yatim itu sampai teriak, ya Allah, gitu kan, bunda, gitu kan. Dia cium tangan saya, kucing. Itu kaget saya. Nah, nangislah saya di situ. Terus akhirnya, keanehan itu, kucing yang tadi nganterin saya di bawah, hilang ada. Akhirnya kucing yang cium tangan ini gantian, kayak gak shift-shiftan nganterin saya ke atas. Jadi saya berangkat sama kucing tuh. Berangkat, dia kayak nunjukin jalan. Ngikutin. Sampai di atas, ketika saya meleng, dia udah gak ada. Nah, ceritanya kan,
sholat dulu itu kan sebelum kita ke Gua Hiro-nya tuh di atas. Orang-orang pada foto-foto, saya enggak tuh. Malah saya difotoin, ada yang fotoin saya. Terus saya sholat, terus baru tuh, yuk kita ke Gua Hiro-nya. Pas saya lihat ke Gua Hiro, ya Allah teman-teman, itu panjang banget antrian. Saya udah pasrah saat itu. Pasrah. Demi Allah nih ya saya cerita ya. Saya diam aja, mana saya paling pendek. Yang lain kan ya Allah tinggi-tinggi gitu kan. Saya diam aja. Tiba-tiba teman-teman, ada sosok laki-laki yang nengok ke arah saya, nunjuk saya. Haja, 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 maju. Haja. Saya disuruh maju. Saya kaget tuh. Saya bingung, saya kanan kiri kan. Kan saya takut GR ya. Terus saya gini. Maksudnya saya gitu kan. Dia nangguk. Saya ke depan. Saya samperin. Haja, sholat, sholat, sholat. Ya Allah teman-teman. Itu yang ngantri. Nggak ada komplain. Nggak ada marah. Nggak ada apa. Tadinya saya antri paling belakang. Itu tiba-tiba saya ditarik ke depan dan saya suruh sholat. Nangis saya di situ. Kejar sekejar-kejarnya. Di belakang saya itu memang perempuan semua. Jadi kan di depan saya tuh perempuan tuh. Lagi pada ngantri mau sholat kan ya. Nah tiba-tiba ada laki-laki dari barisan itu keluar. Gak tahu dia dari mana. Nyuruh saya maju ke depan. Saya ke depan. Akhirnya saya disuruh jadi imamnya para perempuan ini. Saya suruh mimpin sholat di situ. Demi Allah. Saya nangis, saya getar di sini gitu. Karena saya sholat. Sampai saya bingung saya mau doa apa. Saya cuma bilang, bukan semoga ya, bismillah saya, ibu saya, bapak saya, anak saya, semua keluarga saya, orang-orang yang saya sayang dan cintai, mendapatkan syafaat engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kelak kita dipertemukan. Itu aja minta saya. Saya nggak ada minta hal duniawi apa, nggak ada. Nggak ingat. Karena saya bergetar. Loh saya tadinya paling belakang, saya nggak berharap saya bisa sholat di dalam Gua Hiro. Saya udah pasrah ke Allah. Ya udah kalau nggak bisa sholat nggak apa-apa. Yang penting saya udah ngeliat Gua Hiro dari jauh. Tapi cuman kan ketika saya masuk ke itu saya langsung Assalamualaikum wahai Nabi Muhammad SAW. Wahai kekasih Allah. Assalamualaikum wahai Siti Khadijah. Itu yang saya ucapin gitu kan. Dan saya tuh ke atas tuh nangis tuh karena kecintaan beliau gitu loh kepada Siti Khadijah. Dan indah banget deh. Nah akhirnya saya sholat, saya cuma minta itu doang. Setelah saya sholat, kok ini nggak ada yang negor saya. Terjadi lagi nih teman-teman. Kok ini nggak ada negor saya, maksudnya emang mereka nggak mau gantiin apa masuk ke Gua Hiro. Nah mati saya seperti itu kan. Akhirnya saya sadar diri, saya ngalah, saya keluar. Baru tuh yang di belakang saya, di situ saya nangis, teman-teman di luar itu sudah nggak bisa. Saya cari tuh bapak-bapak itu, mukanya bukan orang Indonesia, nggak tahu orang mana dia, tapi orang ada garis orang timur gitu ya, maksudnya ada garis orang timur tengah gitu kan. Cuma saya nggak tahu dia dari negara mana. Akhirnya saya cari, maksudnya saya mau bilang terima kasih tidak ada. Udah nih, saya turun dong. Ternyata dalam rombongan saya itu adalah yang pertama yang turun. Yang lain masih di atas. Bingung kan? Hah, kok kita duluan? Gitu kan, ya udah alhamdulillah, ya udah yang penting kita kan udah mendapatkan kenikmatan itu, udah. Itu yang terjadi. Jadi kenangan di sana tuh luar biasa. Dan ini cerita terakhir ya teman-teman, penutup kejadian kita loncat ke Nabawi, Raudhah ya. Nah kan tuh rame teman-teman. Wah, berebutan mau ke tempat yang karpet hijau itu untuk sujud. Sama teman-teman, saya udah pasrah. Saya udah berserah diri ke Allah. Kalau saya dapat bisa sujud alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Saya udah pasrah teman-teman. Tapi yang penting saya selama di sana tuh pikiran saya nih nenek-nenek nih semua nih harus sampai nih. Saya gandeng gitu kan. Harus sampai nih dia nih. Sampai ke depan gitu kan. Pikiran saya hanya itu aja. Dan teman-teman apa yang terjadi teman-teman, Muthaif perempuannya sama Askar perempuannya tiba-tiba nunjuk saya, sholat. Saya disuruh sholat. Hah, saya bingung kan. Dan ada satu tempat di situ di karpet hijau itu
Akhirnya mutaif yang perempuan, karena ngeliat askar nyuruh saya sholat, disuruhlah saya sholat. Dan perempuan nenek-nenek semua itu, nenek-nenek yang tadi saya gandeng, pasang barisan, gandeng tangan semua, dan saya sholat di tengah-tengah itu. Wah teman-teman, luar biasa perasaan itu. Jadi ini apa, saya bilang itu kan. Jadi nenek-nenek megang barisan, saya disuruh sholat di situ. Jadi nggak ada yang bisa ganggu saya ketika saya sholat. Udah saya sholat, gantian atau nenek-nenek itu. Nah itu adalah cerita-cerita saya selama umroh, dan itu menjadi kenangan manis buat saya. Dan mudah-mudahan bisa ada pelajaran yang bisa teman-teman petik. Dan mudah-mudahan yang belum berangkat akan segera berangkat ke Tanah Suci. Dan pulang dari sana saya pakai jilbab, teman-teman. Saat itu saya pulang dari sana pakai jilbab syar'i, karena kantor saya ya banyak pertimbangan, akhirnya saya pakai jilbabnya tidak syar'i gitu. Ya teman-teman, silakan ambil baiknya, yang tidak baiknya diusir jauh-jauh. Sana. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.